Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Saat ini di Minggu Paskah Tuntunan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai ayat 28. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat karya-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau bangkit mengalahkan kematian dan memampukan kami juga bangkit di dalam Engkau. Satu kerinduan kami mau dengar akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, seperti saya sebutkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28. Kita baca secara bersama-sama, saudara di rumahnya dan saya juga di rumah saya, sebab kita masih tetap di rumah. Kita bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa merasakan bagaimana aura kemenangan itu, bagaimana suasana di dalam sebuah kemenangan. Ada orang menang di dalam ujian. Baru-baru ini banyak sekali itu ya, ada pengumuman anak-anak jemaat kita menang, lulus. Wah, pasti luar biasa sekali kalau tim jagoan kita, misalnya Manchester United menang. Wah, pasti hebohnya minta pasti seperti itu ya. Pasti luar biasa sekali kebahagiaan itu, pasti luar biasa sekali sukacita itu. Dan kalau saat ini kita bisa bersuka cita di dalam sebuah kemenangan, itu adalah kemenangan di atas segala-galanya. Apa itu? Yesusmu bangkit. Yesusku, Yesus kita semua bangkit. Dia menjadi pemenang. Amin. Dia menjadi pemenang. Dan itu memampukan kita untuk bersuka cita, untuk bernyanyi. Kita adalah umat pemenang. Kita adalah saya jadi saking semangat ya, jadi gimana gitu ya. Kita lah umat pemenang. Kita umat penghibur. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kayaknya sampai di situ masih bisa lah gitu ya. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan itu menjadi segala sesuatunya di dalam iman percaya kita.
Makanya ada teolog mengatakan kalau mempelajari, kalau mau ikut Yesus itu, mari kita baca Alkitab itu dari belakang ke depan. Ketika kita bicara tentang bagaimana Yesus yang bangkit mengalahkan kematian itu, bagaimana Yesus yang menang mengalahkan kematian itu, sampai ke depannya ketika Yesus lahir, maka di sanalah kekuatan iman itu jauh lebih luar biasa. Kenapa itu perlu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Karena orang-orang di Korintus pada saat itu tidak percaya bahwa ada kebangkitan untuk orang-orang yang mati. Bahwa mereka tidak percaya ada kemenangan di dalam kehidupan setelah mati. Dan pesan ini menjadi luar biasa kepada jemaat Korintus ketika Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Yesusmu yang bangkit itu telah menang, mengalahkan kematian di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sangat menarik sekali ketika tema kita mengatakan bangkit untuk membangkitkan, menang untuk memenangkan. Itu menjadi pesan di dalam Paskah ketuntunan ini. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang sudah dimenangkan dan akan memenangkan, itu menjadi kekuatan buat kita bersama. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Engkau sudah dimenangkan, maka tetaplah memenangkan kehidupan orang lain di dalam kehidupanmu. Amin. Pasti sukacita kita menjadi sempurna. Orang yang bangkit yang bisa membangkitkan. Orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus, di dalam iman keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti akan mampu memberitakan berita tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Dikatakan bahwa Yesus adalah yang suluk. Apa makna di dalam semua itu? Yang pertama sekali yang mau dinyatakan adalah bahwa Yesus itu bangkit menang dari kematian. Dan hal yang luar biasa adalah kemenangan itu, bangkitnya itu oleh karena kuat kuasanya. Jadi berbeda sekali ketika ada yang bangkit sebelum dia, mungkin cerita tentang Lazarus atau tentang siapapun itu, tapi mau dikatakan adalah Yesus bangkit itu karena kuasa dan kemampuannya sendiri. Berbeda sekali ketika Lazarus bangkit, dihidupkan, itu karena kuasa Yesus. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan hal ini, mau menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, dia bangkit dengan kekuatan, dengan anugerah yang bersumber dari Yesus sendiri. Maka di sini kita mendapat jawaban yang pasti bahwa hanya di dalam Yesus ada kebangkitan, tidak ada di dalam siapapun. Sebab hanya dia yang mampu memberikan kebangkitan itu. Sebab hanya dia yang mampu memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan kita. Sebab dia sumber kehidupan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika orang mengatakan kita mati, tapi ketika Yesus mengatakan kita bangkit, kita menang, kita akan pasti menang. Lalu apa yang berikut? Tidak lain adalah kalau Yesus mau bangkit, kalau Yesus mau menang, engkau pun berhak mendapatkan kemenangan itu. Maka dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bukan bicara tentang setiap orang, tapi orang yang hidup di dalam Tuhan akan berhak mendapatkan kebangkitan, akan berhak mendapatkan kemenangan, akan berhak mendapatkan kekuatan, keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya sahabatku, saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, beradalah di dalam cinta kasih bersama Tuhan itu. Sebab orang yang percaya, yang hidup di dalamnya akan memperoleh hal yang sama ketika dia selalu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang berikut? Kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus menjadi sebuah janji dan jaminan. Sebuah janji dan jaminan bahwa apa? Bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kematian bukan akhir segala-galanya dari orang percaya. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, bahkan sesuatu yang memisahkan kita dari kuat kuasa kasih Kristus. Ada kehidupan setelah kematian. Dan Tuhan mengatakan
bahwa kita akan memperoleh kehidupan dengan hidup rohani di sorga yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan semakin dipertegas di dalam kehidupan kita dengan mengatakan bahwa karena Adam ada kematian itu, dan di satu sisi karena satu orang pribadi Yesus, di sana juga ada keselamatan itu, keselamatan untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus yang tersalib itu yang memampukan kita memperoleh keselamatan dan kita menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau menang, kenapa kita tidak bisa menang? Sebab Dialah sumber kemenangan itu. Maka saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan kemenangan itu. Kalau Yesus itu menunjukkan kemenangan itu, mempertontonkan, menunjukkan dengan para saksi-saksi dalam kehidupannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita imani? Saudaraku, jangan terpuruk, jangan takut lagi, jangan putus asa. Engkau pemenang. Kalaupun suasana saat ini tidak seperti yang engkau bayangkan, kalaupun suasana seperti kenyataan yang kau alami saat ini sepertinya tidak memungkinkan engkau menjadi pemenang, bahkan mungkin merasa terpuruk dengan situasi ini. Engkau mungkin tertekan dengan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Tapi percayalah, kesetiaanmu di dalam Tuhan Yesus menempatkan engkau menjadi pemenang. Kalaupun dunia ini memungkinkan untuk membuatmu terjatuh, tapi orang yang selalu berada di dalam Tuhan Yesus, percaya akan kebangkitannya, percaya akan kemenangannya di kayu salib, akan dimampukan juga menjadi pemenang. Kalau Tuhanmu bahkan mengalahkan maut itu, bahkan mengalahkan sesuatu yang paling kita takutkan, yakni kematian itu, apalagilah virus, apalagilah COVID-19 ini. Tidak ada apa-apanya itu bagi Tuhan Yesus. Tapi marilah belajar mencari hikmat dari suasana segala sesuatu yang kita rasakan pada saat ini. Lihatlah, langit semakin cerah. Lihatlah, bumi memperbaiki dirinya. Lihatlah polusi udara itu sepertinya jauh sekali berkurang. Dan kita bisa menghirup napas lega. Dan kita bisa bernafas dengan baik. Makanya menang itu tidak harus bertanding secara fisik. Tidak seperti orang berantem. Kita juga bisa bertanding. Kita juga bisa melawan dengan akal pikiran kita. Dan yang pasti dengan iman percaya kita. Tidak harus adu fisik. Makanya tidak harus menantang COVID-nya. Berdiam diri di rumah. Stay at home. Stay in your home. In your house. Itu adalah perlawanan. Perlawanan apa? Mematahkan pandemi COVID-19. Kalau ingin menang, bersekutulah di rumahmu dan percayalah Yesus menghadirkan kebangkitan di dalam hidupmu. Jadilah pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kalau Yesus kami menang, kami juga menjadi pemenang. Kalau Yesus bangkit, kami juga dibangkitkan untuk membangkitkan kehidupan pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu bahwa virus-virus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami akan Engkau nyahkan dan Engkau buang jauh dari kehidupan kami, sehingga kami merasakan damai sukacita yang bersumber dari Engkau saja. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.